Sore Romo. Selamat sore. Minta maaf saya tadi dalam perjalanan karena hari ini pemakaman seorang saudara kami, Monsignor FX Hadi Sumarto. Jadi baru selesai pemakaman, kemudian bertemu dengan keluarga beliau dan saat ini saya sedang dalam perjalanan, tapi kami berhenti di pinggir jalan sebelum sampai di rumah. Terima kasih, tapi saya sudah siapkan sebelumnya homili untuk hari ini. Mohon maaf saya ada di dalam mobil, tapi tidak mengurangi kesusukan kita semua. Hari ini sebagaimana diminta, saya akan berbicara tentang kerahiman Allah dalam keluarga. Sebelumnya saya baca kitab suci dulu ya, dari Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 34. Hanya 2 ayat singkat. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Kok pilihannya pas dengan apa yang tadi kita renungkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Injil ini tentu tidak asing bagi kita, karena seringkali kita dengarkan ketika kita merayakan Jumat Agung. Jadi pasti dibaca, jadi pasti Anda sudah hafal dengan Injil ini. Saya akan mengajak kita membayangkan kira-kira apa yang ada dalam benak dan hati Yesus ketika peristiwa ini terjadi. Kita tahu Yesus adalah Allah Putra. Dia Allah bersama Bapa dan Roh Kudus yang menjadikan dunia ini. Dia adalah Allah yang menciptakan manusia. Dia adalah Allah yang memiliki alam semesta ini. Dia adalah Allah yang mengatur semuanya, menguasai semuanya. Tetapi lihat bagaimana ciptaannya memperlakukan dia. Apa yang dilakukan ciptaannya? Menyalibkan dia. Kalau kita lihat salibnya sekarang ini, Yesusnya masih pakai kain. Ya. Dalam kenyataannya dia ditelanjangi, dipermalukan sungguh-sungguh. Tidak lagi dianggap sebagai manusia yang bermartabat. Sangat direndahkan. Bahkan disalibkan di antara 2 orang penjahat. 2 orang yang berdosa. Allah yang maha hebat tadi, yang pencipta, yang memiliki segalanya, diperlakukan oleh ciptaannya manusia, termasuk kita semua ini, begitu rendah. Padahal dia sendiri sudah mau jadi manusia. Untuk siapa? Untuk kita. Dia berkeliling kemana-kemana. Untuk apa? Menyembuhkan orang, mengajar orang supaya kembali kepada Allah. Untuk keselamatan siapa? Keselamatan kita. Tapi kita merendahkan dia. Sekalipun demikian, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Disinilah tampak kerahiman Allah. Allah yang mau menerima siapapun, mau mengampuni siapapun, mau merangkul siapapun termasuk mereka dan kita yang berdosa. Allah yang maha rahim. Kata rahim diambil dari bagian tubuh seorang perempuan, di mana seorang perempuan
membesarkan anaknya dalam tubuhnya, menyiapkan anak itu untuk masuk ke dunia. Tanpa rahim, tidak akan ada manusia yang hidup. Dan di dalam rahim, seorang ibu menerima anaknya, memberi makan anaknya, bagaimanapun keadaan anaknya. Ada anak-anak mungkin yang tenang, tapi ada anak-anak yang suka menendang perut ibunya. Ya, ada yang buat masalah dalam tubuh ibunya, ada yang tidak. Tapi sang ibu tetap menerima itu semua. Itulah arti kata rahim. Menerima apa adanya, tetap memberi hidup tanpa menuntut. Dan itulah kata yang tepat dipakai untuk menggambarkan Allah kita. Allah yang maha rahim. Nah, Allah yang maha rahim ini mengajak kita untuk juga menjadi maha rahim. Salah satunya di tengah keluarga kita. Keluarga adalah tempat di mana kita pertama-tama ditempatkan dalam dunia ini. Orang tua dalam keluarga kita. Dan nanti kemudian kita juga menjadi tempat bagi anak-anak kita yang lahir dari kita. Bagi cucu-cucu yang lahir dari anak-anak kita. Keluarga menjadi komunitas di mana kerahiman Allah pertama-tama harus ditunjukkan. Ketika seseorang mengalami kerahiman dalam keluarga, dia akan menjadi seorang yang rahim, yang menerima, yang mengampuni, yang mengasihi tanpa menuntut, dimanapun dia berada. Oleh sebab itu, Paus Fransiskus mengajak keluarga-keluarga untuk menjadi tempat bertumbuhnya anak-anak, tempat bertumbuhnya insan-insan manusia muda, supaya ketika mereka keluar dari keluarga itu untuk menghadapi dunia, mereka dapat menjadi orang-orang yang rahim. Orang-orang yang mengalami kasih Allah. Dan kemudian menjadi pembagi kasih Allah bagi banyak orang. Sayangnya seringkali kita tergoda, orang tua, kita sebagai orang tua, tergoda untuk mengejar apa yang kita ingini. Dan lupa bahwa kita punya tugas untuk menjadikan keluarga kita, tempat anak-anak kita, cucu-cucu kita mengalami kerahiman tadi. Kerahiman Allah yang mengalir dari diri kita. Kita lupa, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Akibatnya keluarga bukannya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka untuk bertumbuh. Bukan menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk berkembang. Tetapi menjadi tempat yang menakutkan. Kadang-kadang saya sedih sekali mendengar anak-anak yang takut pulang. Karena mengalami kekerasan entah fisik ataupun kata-kata dalam keluarga. Kita punya tugas untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang menampakkan kerahiman Allah. Sehingga rumah tangga kita, keluarga kita menjadi sekolah bagi anak-anak kita untuk menjadi rahim. Memang kita sebagai orang tua tidak pernah ada sekolahnya gitu ya. Nggak ada sekolah menjadi ibu yang baik. Nggak ada sekolah menjadi bapak yang baik. Tidak ada sekolah menjadi nenek atau kakek yang baik. Tetapi meskipun tanpa sekolah, kita bisa belajar dari Allah sendiri. Bagaimana Allah mendidik bangsa Israel. Bangsa Israel yang nakal sekali. Seringkali membelot dari Allah, melawan Allah. Tapi Allah menuntun mereka, menerima mereka, mengajar mereka. Kadang-kadang dengan kata-kata yang keras, tapi dengan cinta yang besar. Agar Israel kembali kepada Allah.
kita pun diminta seperti itu. Kita diminta menjadi seperti Allah. Sehingga semua orang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, suami kita, menantu kita, bahkan pembantu rumah tangga kita, orang-orang yang ada dalam keluarga kita, mengalami kerahiman Allah dan menjadi rahim, menjadi orang yang penuh cinta, yang tidak menuntut dan tidak menang sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, maukah kita menciptakan dunia ini lebih baik, menciptakan generasi ini lebih baik? Tentu mau. Pertama-tama yang harus kita perbaiki, yang harus kita tingkatkan kerahimannya adalah keluarga kita. Dengan menghasilkan keturunan anak-anak, cucu-cucu yang baik, kita membuat dunia ini baik. Dengan mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan penuh kerahiman, menjadikan mereka insan-insan yang rahim, kita membuat dunia ini lebih aman bagi semua orang, lebih penuh cinta, lebih punya hati bagi orang-orang lain. Tanggung jawab kita. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah disakiti oleh orang yang mencintai kita. Entah oleh suami, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, pembantu rumah tangga, keponakan, mertua, dan sebagainya. Mari kita rahim, mengampuni mereka. Mereka melakukannya karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Ketika kita menjadi tanda kerahiman Allah, pelan-pelan orang akan menyadari bahwa mereka pun harus menjadi rahim. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu. Untuk pencerahannya, mudah-mudahan kita orang tua ini adalah sumber kerahiman bagi anak-anak, cucu kita, dan keluarga kita akan menjadi sekolah bagi mereka. Dengan demikian, maka dunia ini akan aman. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Ibu. Romo mungkin akan memberikan doa berkat. Oke. Sudah menutup doa berkat sekalian memberkati kami semuanya. Ya, siap Ibu. Ya, silakan Romo. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah kami, kami bersyukur Engkau Maha Rahim kepada kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menerima kami apa adanya. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi seperti Engkau, menjadi manusia yang Maha Rahim, khususnya dalam keluarga kami. Bantulah kami untuk mencintai masing-masing anggota keluarga kami dengan setulus hati, dengan sepenuh hati. Bantulah kami untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kami, supaya kami tetap dapat mencintai mereka. Bantulah kami, supaya kami menjadi tanda kerahiman-Mu bagi keluarga kami. Bimbinglah kami, agar kami pun dapat membawa anggota keluarga kami ke hadirat-Mu, sehingga mereka mengalami kerahiman-Mu juga. Terima kasih Tuhan atas keluarga kami, atas segala orang yang Kau berikan kepada kami menjadi bagian dari hidup kami. Kami mohon jagalah mereka, lindungilah mereka, berikanlah berkat-Mu kepada mereka. Kami sungguh mengasihi mereka, dan kami sungguh menghargai apa yang Kau berikan kepada kami melalui mereka. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga ibu bapak, saudari-saudara sekalian, beserta seluruh keluarga, orang-orang yang dicintai dan didoakan, pekerjaan, pelayanan, studi,
rencana-rencana serta harapan, usaha, perjalanan dan juga kesehatan selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu, Ibu, Bapak-bapak, saudari-saudara. Mohon maaf sekali lagi